Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar seni budaya, media seni patung. Pembelajaran SDK pertemuan ke-6. Pengertian media seni patung adalah perantara di dalam berkarya seni patung. Perantara atau sarana yang dimaksud adalah bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam membuat karya patung. A. Bahan. Bahan seni patung dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan lunak adalah material yang lentur dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, plastisin, clay, tepung, lilin mainan. Lilin, clay yang berwarna, tanah liat, plastisin. 2. Bahan sedang. Bahan sedang artinya tidak lunak dan tidak keras. Contohnya kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa kayu dan batu-batuan. Contohnya kayu jati, kayu sonokeling, dan kayu ulin. Bahan keras batu antara lain batu padas, batu granit, batu andesit, dan batu pualam atau marmer dan bahan lainnya. Bahan cair atau cetak seperti semen, pasir, gipsum, logam, timah, perak, emas, dan juga bahan kimia seperti fiber atau resin. B. Alat atau peralatan seni patung. Alat atau peralatan yang digunakan untuk membuat patung tergantung kepada bahan dan teknik yang digunakan. Antara lain, 1. Butsir. Butsir adalah alat bantu untuk membuat patung dari bahan kayu dan kawat. 2. Meja putar. Meja putar adalah meja bulat yang bisa berputar. Fungsinya untuk mengontrol bentuk dan berbagai arah. 3. Pahat. Pahat adalah alat untuk memahat patung dengan cara mengurangi atau membentuk bahan dari kayu dan batu atau bahan lainnya. Berikut merupakan nama-nama pahat sesuai bahan, yakni pahat untuk kayu disebut pahat ukir. Pahat untuk batu disebut betel. Palu adalah alat pemukul pahat ukir yang dibuat dari kayu yang disebut ganden. Sedangkan palu untuk pahat batu terbuat dari bahan logam atau besi. Yang kelima, sendok aduan berfungsi untuk mengambil adunan dan menempelkan adunan pada kerangka patung yang disebut cetok. Yang keenam, alat las karbit atau listrik berfungsi untuk menyambung kerangka patung yang terbuat dari bahan logam dan besi. Demikian tadi tentang bahan dan alat yang diperlukan dalam berkarya seni patung. Sudah jelas anak-anak? Saya lanjutkan. Amati gambar berikut. Ini adalah alat-alat yang diperlukan dalam berkarya seni patung, yang disebut dengan sudip, meja putar,
cetok, pahat, palu, dan ganden. Alat kelas. Yang ketiga, teknik berkarya seni patung. Teknik berkarya seni patung bisa disebut dengan proses pembuatan atau teknik berkarya patung, dibedakan menjadi 5, yaitu 1. Teknik pahat adalah cara membuat patung dengan mengurangi atau membentuk dengan alat pahat dan palu. 2. Teknik bucir adalah cara membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan tanah liat dengan menggunakan alat yang disebut sudip. 3. Teknik cor adalah pembuatan karya seni patung dengan cara mencairkan bahan terlebih dahulu. Setelah itu dituangkan pada cetakan yang sudah dibuat dari semen, bitumen, logam, emas, timah, kuningan, besi, dan fiber. 4. Teknik cetak adalah membuat karya seni patung dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu dengan bahan dasar, tanah liat, dan semen. 5. Teknik assembling atau yang disebut dengan teknik merakit adalah cara membuat patung dengan bahan dasar logam seperti besi dan tembaga dengan cara dilas atau dengan cara disambung. Demikian teknik-teknik dalam berkarya seni patung. D. Prosedur berkarya seni patung. Prosedur berkarya seni patung adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat patung. Antara lain, 1. Patung bahan lunak. Yang pertama, buatlah sketsa. Langkah yang kedua, tentukan bahan lunak yang akan digunakan. Yang ketiga, siapkan alat seperti bocir atau sudip. Yang keempat, bentuk bahan dengan cara dipijit sesuai dengan sketsa yang dibuat atau dengan cara dipilin. Yang kelima, sempurnakan bentuk menggunakan alat bocir atau sudip. Yang keenam, setelah itu bakar pada suhu tinggi, lalu berikan warna menggunakan cat atau pewarna agar tampak cantik dan menarik. Ini untuk langkah-langkah membuat patung dari bahan lunak. Yang kedua, membuat patung dari bahan keras. Langkah yang pertama adalah buatlah sketsa atau desain. Yang kedua, siapkan bahan seperti kayu atau batu yang diinginkan. 3. Pindahkan pola atau desain yang telah dibuat pada kayu atau batu dengan cara ditempel. Langkah yang keempat, pahatlah sesuai dengan pola yang sudah dibuat tadi. Yang kelima, sempurnakan karya dengan cara diamplas atau digerinda. Yang keenam, finishing dengan melapisi karya dengan menggunakan politur atau pelamir atau vernis. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi proses dalam berkarya seni patung. Jika kurang jelas, bisa ditanyakan atau bisa melihat pada buku paket. Pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa buat rangkumannya dan dipelajari. Kita lanjutkan minggu depan, yaitu pelajaran praktek berkarya.
Demikian tadi langkah-langkah atau proses berkarya seni patung. Saya akhiri sampai di sini, kita lanjutkan minggu depan praktek berkarya seni patung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.